Nggak terasa doakan, wah anak durhaka tuh. Orang-orang iya cek tegone anak iku durhaka, waduh tambah dak karuan. Padahal memang orang ini yang namanya kondisi situasi kan nggak bisa kita sendiri menjalani. Setelah kita punya ibu kan tahu ibu kita itu sakit, kadang-kadang nggak sempet. Saya aja dulu itu ibu saya nggak sempet, saya dalam perjalanan waktu ziarah itu. Nah, siapa yang tahu orang mau mati di mana? Nah, dengan begitu yang mau meninggal ini masih gak ngarep-ngarep anak, dia juga malah dia jangan sampai anak saya apa itu nanti apa itu dengan terpaksa dan sebagainya, dia bisa ridho menerimanya dan tenang dia. Biar kalau sampai ada anak juga kadang-kadang nggak tenang juga, dia bisa mikir anakku kok yopo pas ini, apalagi anaknya datang yopo pak bu aku ini kepaksa udah tekonan kayak ini, kalau suwe-suwe aku bisa dipecat, tambah bingung iki sing ngapain mati. Ya toh? Nah, itu tadi. Jadi dia supaya makanya kalau punya ibu apa yang talkinkan biar dia bisa mandiri. Kan gitu. Karena belum tentu anak-anak itu bisa kumpul. Ya itu. Satu cuma itu aja yang buat selamat tuh kan Allah. Harta anak, bahkan amal soleh kita pun kata Allah kamu masuk surga tidak bisa membawa kamu masuk surga bukan dari amal ibadah, bukan. Bukan tidak punya arti, nggak cukup. Apalagi sering diomong, no, tambah tidak cukup, hilang. Nah, kamu masuk surga dengan kasih sayangku, dengan ampunanku. Nah, itu untungnya ngaji. Jadi kita tahu, oh ini ada bocoran ternyata di sini. Kalau enggak kita amal aja banyak-banyak. Kadang-kadang maksa, ternyata kata Allah, tak kecelik kon, bukan dari amal ibadahmu. Kenapa disuruh? Supaya kamu punya amal soleh. Ya toh? Nah, amal soleh itu yang menemani kamu nanti di kuburan. Jadi seneng misalnya kamu punya amal soleh kan, amal soleh, anak yang soleh, yang lain sudah nggak bisa nolong masalah. Ya, nah, ya itu ibu. Jadi ibu di dalam masalah ini hikmahnya apa? Seperti Nabi sendiri, kalau pengetahuan itu tidak turun kalau tidak ada musibah. Jadi ini semua ujian ini jadi tidak sia-sia, yaitu ada hikmah. Nah, terus kita nggak buruk sangka sama Allah. Kalau ndak Allah ya apa aku ingin kau dingin namanya Allah. Oh ya Allah, alhamdulillah kita diberikan sesuatu ujian, menghadapi ujian yang paling besar lagi sudah siap. Terutama ujian kematian itu. Ya pakai ini sama juga. Akhir hidup seseorang kalau dia beristiqomah zikirnya surga, cuma zikir, lainnya nggak ada. Yang lain tidak berlaku. Jadi kembali lagi ke masalah ibu, tadi saya katakan, sudah saya juga membantu membawa usul kepadalah, ini kita bergantung semua mengharap kepada, jangan mengharapkan pada yang lain. Mengharap pada yang lain apalagi manusia, aduh, ya sekedarnya aja kita basa-basi dan sandiwara. Tapi sandiwaranya apa? Walid sungguh-sungguh juga. Iya kemarin saya sungguh-sungguh bu, tapi karena sekarang ini ada ini, nggak sungguh-sungguh mana, padahal niatnya masih sungguh-sungguh, apa mana nggak sungguh-sungguh, sungguh-sungguh aja. Pasti saya bantu betul, betul. Kok nggak bisa pak? Ya tapi karena gini-gini, sungguh-sungguh aja nggak tepat mau mana sungguh. Kalau Allah sungguh-sungguh itu sungguh-sungguh karena nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang menghadang ya toh. Apakahnya dia, gitu loh. Sungguh-sungguh aja orang itu bisa terhalang, apalagi setengah-setengah. Makanya Allah mengatakan, ya jangan mengharap selain Allah. Allah kasih bocoran. Tapi karena kita tidak kenal sama Allah, nah menungso. Nah kalau ke kiai ke saya, loh, ke saya tidak menyelesaikan masalah, saya menghantar sampean ke Allah. Karena wahai Muhammad, kamu nggak bisa beri petunjuk kepada orang kecinta itu aku. Makanya saya bawa ke Allah. Nah, untuk di dunianya supaya dapat syafaat Rasulullah. Baca selawat itu. Bukan saya. Saya sendiri kalau ada problem, saya ke Allah. Dan jadi kalau yang nolong itu bukan saya. Ya Allah. Bukan kita. Kalau saya nolong nggak nututi, Bu.
Masalah saya aja saya selesaikan, kadang-kadang selesai, kadang-kadang enggak. Ya toh? Nah, makanya kalau ke Allah itu, kalaupun tidak selesai, pasti ada hikmahnya di belakangnya itu, kebaikan. Karena belum tentu yang kamu tekan baru di balik itu ada kebaikan yang banyak. Paling tidak sampai, saya sudah punya pengetahuan, sudah ini, ada masalah besar, nanti kalau datang, saya sudah punya caranya. Nah, kalau enggak, ada masalah kedua, tambah parah lagi nanti. Parahnya bukan masalahnya, masalah itu biar kecil, jadi besar. Karena kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau tahu kan besar jadi kecil. Nah, jadi bukan masalah besar kecilnya masalah itu. Solusinya. Biar kecil, orang perkara tersinggung aja temannya bisa dibunuh. Padahal kenapa kamu? Ya saya jajak dilelokno, mangkel aku. Numpateni ngawur. Padahal dia tahu aku mesti dihukum. Atau hukumannya tuwek di penjara ya 15 tahun lah. Coba. Orang tersinggung bunuh-bunuhan. Padahal tahu biar menang juga dihukum, apalagi yang kalah. Sama-sama menderita keluarganya. Coba dia bersabar sedikit. Wis gak gengsi-gengsian wis. Aku gak ngelawan kon, aku sepuro ini masih bener wis. Tapi kan aman, Bu. Ya. Nah, ini enggak harga diri. Tapi ibarat kalau saya kasih ilustrasi, ini jalan 2 jalur, mobil.